Halo penikmat film, dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya diberikan kesehatan selalu. Kembali di channel Alam Movie, dan kali ini Bang Alam mau menceritakan film series berjudul Will Trent. Berdasarkan novel karya Karin Slaughter. Film ini berhasil menghadirkan pertunjukan prosedural kepolisian yang spektakuler. Bercerita tentang kisah seorang Will Trent, special agent jenius yang dimiliki Biro Investigasi Georgia Amerika. Seperti apa kisahnya? Yuk, gas! Film Will Trent dimulai dengan sepasang pasutri, Abigail dan Paul Campano, sedang berdebat di telepon tentang perselingkuhan suaminya dengan pelatih tenis mereka. Di tengah perdebatan, Abigail terkejut menemukan kaca di pintu depan rumah pecah, menandakan bahwa terjadi perampokan. Dia memberitahu Paul, yang memerintahkan dia untuk tidak masuk ke dalam rumah, tapi Abigail tetap melakukannya karena Emma, sang anak berada di dalam rumah. Abigail masuk dan melihat jejak kaki berdarah di tangga menuju kamar lantai atas, salah satunya adalah kamar Emma. Abigail mengkhawatirkan tentang putrinya, dia lalu berjalan menaiki tangga menuju kamar Emma, di mana dia menemukan mayat yang dia asumsikan adalah Emma. Dan seorang pria muda tiba-tiba menghampirinya dengan pisau berdarah. Perkelahian terjadi antara Abigail dan pria itu. Dan Abigail akhirnya mencekik pemuda tersebut dengan raket tenis. Adegan berikutnya beralih ke agen khusus Biro Investigasi Georgia. Dia bernama Will Trent. Membawa anjing jenis Rottweiler milik tetangganya yang meninggal 3 hari yang lalu. Saat tiba di penampungan hewan, kedua wanita di resepsionis tampak lebih tertarik pada Will Trent daripada anjingnya. Ternyata Will menjadi populer, karena membeberkan kasus besar terkait korupsi petugas polisi di Departemen Kepolisian Atlanta. Para wanita meyakinkan Will untuk mengadopsi anjing itu, dengan alasan sudah banyak hewan yang disuntik mati di sana. Dan Will, dengan tidak tega akhirnya setuju untuk membawa pulang. Will Trent kembali ke rumahnya, dan terlihat, mobilnya telah divandalisme oleh para polisi Atlanta. Sesampainya di rumah, rekannya, Amanda Wagner menghampirinya. Dia mengatakan padanya bahwa dia mengadopsi anjing dan menamainya Betty. Amanda kemudian meminta Will masuk ke mobilnya karena telah terjadi pembunuhan di Ansley Park. Will adalah salah satu agen khusus terbaik di Biro Investigasi Georgia. Amanda ingin dia melihat TKP, terkait kasus pembunuhan seorang putri miliarder dari seseorang bernama Paul Campano. Setelah tiba di kediaman Paul, terlihat jelas bahwa petugas polisi di sana tidak senang dengan Will, karena banyak petugas polisi yang ditangkap terkait kasus korupsi. Di dalam rumah, Will bertemu dengan penyelidik utama kasus ini. Penyelidik itu mengatakan kepadanya bahwa kasus ini mudah dan dia bisa menanganinya, tapi Will melihat banyak kejanggalan. Sedikit info, Special Agent Will menderita disleksia, yaitu suatu gangguan belajar dengan ditandai dengan kesulitan membaca dan menulis. Namun disleksia mempunyai kemampuan imajinasi yang lebih baik daripada orang lain. Saat penyelidik utama menjelaskan apa yang terjadi, Will menunjukkan bahwa pecahan kaca di pintu depan terlalu jauh dari kenop pintu. Pelaku ingin membuat seolah-olah terjadi perampokan, bukan kasus pembunuhan. Will bertanya di mana Abigail berada, dan dia menjawab bahwa dia sedang diinterogasi oleh penyelidik lain, yang bernama Detektif Faith Mitchell. Seperti semua orang di APD, Faith tidak terlalu senang melihat Will. Tapi Amanda Wagner memerintahkan dia untuk mengesampingkan perasaannya dan bekerja sama dengan Will. Sementara itu, penyelidik utama masih memberikan informasi terbaru kepada Will tentang kasus itu. Salah satu informasi tentang Emma yang mempunyai teman bernama Kayla Alexander, yang tidak pernah disukai oleh ayahnya. Will bertanya siapa ayahnya, dan penyelidik memberitahunya bahwa orang itu bernama Paul Campano. Dan setelah melihat foto yang dipajang, ternyata Will mengenal Paul secara lebih pribadi. Kemudian setelah berkenalan, Will memerintahkan Faith untuk memeriksa 2 pasang sepatu di pintu depan. Apakah ukuran sepatu itu sama, dan untuk memastikan apakah itu milik 2 orang yaitu Emma dan Kayla atau bukan. Tiba-tiba saja Paul datang, dengan cemas, dia ingin melihat mayat dari putrinya. Penyidik utama melarangnya, namun Will membolehkan Paul ditemani dirinya untuk naik ke atas. Lalu Paul menahan tangis saat melihat dari kejauhan. Paul menceritakan bahwa Emma adalah siswa terbaik sampai dia berteman dengan Kayla. Paul bertanya apakah Will adalah teman masa kecilnya yang dia panggil Trace, yang menegaskan bahwa mereka mengenal satu sama lain.
Detektif Veit membenarkan bahwa dua pasang sepatu sekolah di depan pintu ukurannya tidak sama. Will juga terkejut memperhatikan bahwa telapak kaki dari mayat tidak berlumuran darah, yang menandakan bahwa jejak kaki berdarah di tangga paling bawah adalah milik orang lain. Lalu Will meminta Paul untuk mengidentifikasi mayat tersebut, dan Paul memastikan bahwa itu bukan Emma, karena tubuh tersebut tidak memiliki tanda lahir di pergelangan tangan kanan. Dengan kejeniusannya, Will lalu menjelaskan bahwa ternyata pemuda yang disangka penyusup itu tidak bersalah. Hal itu dijelaskan Will sehabis melihat semua keadaan TKP melalui bayangan pikirannya. Serta dengan melihat pemuda itu juga tampaknya tertusuk di bagian perut. Lalu Will memerintahkan polisi untuk mengeluarkan peringatan pencarian untuk Emma. Di tempat lain, detektif Angie Polaski yang sedang dalam penyamaran, berada di sebuah restoran bersama detektif lain yang bernama Franklin. Angie menyamar untuk menyelidiki sekelompok pengedar narkoba ilegal selama 2 tahun. Kembali ke TKP, saat Will mencoba memahami lebih dalam. Ternyata penyusup yang dicekik oleh Abigail adalah pemuda yang bernama Adam, seorang mahasiswa tahun pertama di Atlantic City Tech. Setelah diselidiki lebih lanjut, Will curiga Emma mungkin bersembunyi di lemari di kamarnya saat Kayla diserang. Amanda kemudian masuk ke kamar Emma, tempat Will berada, dan memberitahunya bahwa detektif Faith Mitchell akan menjadi rekannya. Dalam adegan berikutnya, Angie berada di toko pengedar obat terlarang. Dia berencana untuk memikat pemimpin kelompok tersebut, dengan pembelian obat terlarang dalam jumlah besar dan menangkapnya. Lalu dia menonton liputan berita tentang kasus keluarga Campano. Tak lama seorang wanita muda masuk dengan mengenakan kacamata hitam. Dia menunjukkan bahwa dia telah melihat BMW putih, yang mirip dengan milik Emma, yang diumumkan di berita. Angie kemudian menelepon Will untuk memberitahukan bahwa BMW Emma ada di sana. Dia meminta Will untuk berangkat sendiri tanpa sirine mobil polisi karena dia tidak ingin menakuti pengedar tersebut. Dan dilihat dari cara Will dan Angie berkomunikasi, jelas ada hubungan romantis di antara mereka. Kembali ke TKP, detektif lain bernama Michael Ormewood, datang dan ditugaskan menangani kasus penculikan Emma oleh Amanda. Tampak Michael juga merupakan bagian polisi APD yang sangat tidak menyukai Will. Tak lama dari itu Will dan Faith pergi melihat BMW Emma. Namun itu membuat rencana dari Angie berantakan karena banyak polisi yang ikut ke lokasi bersama Will. Setibanya di lokasi mobil, Will melihat kamera CCTV di dekatnya. Faith juga memperhatikan darah di bagasi mobil, membenarkan bahwa Emma ada di dalam sana sebelumnya. CCTV itu milik seorang pemuda bernama Warren, pemilik studio rekaman musik. Will dan Faith pergi ke studio rekaman untuk melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Emma ditransfer ke mobil lain lalu pergi. Namun rekaman itu tampak sudah usang dan agak buram, sehingga sulit untuk mengenali pelaku. Di sana Will melihat Warren juga mengalami disleksia. Will mengetahuinya karena melihat kontrol panel yang diberikan ikon gambar oleh Warren. Faith kemudian menelepon detektif Michael, yang pergi ke kediaman Adam dan menemukan pemuda bernama Gabe, teman sekamarnya Adam, yang memberitahunya bahwa Adam mengenal Emma. Saat dia memaksa Gabe, rekan Michael pingsan karena mengalami stroke. Di toko penyamaran pengedar obat terlarang, agen obat itu memberitahu Angie bahwa pemimpinnya tidak akan muncul karena kehadiran polisi di sekitar lokasi. Di saat Will dan Faith kembali, mereka bertengkar di dalam mobil. Dikarenakan permusuhan yang sangat terbuka yang ditunjukkan oleh Faith. Lalu Faith menyalahkan Will karena mengakhiri karir ibunya sebagai polisi, terkait kasus korupsi badan kepolisian yang berhasil diungkap Will sebelumnya. Ketika Will dan Faith tiba di markas, mereka bertemu detektif Michael dan Angie di dalam lift. Tampak terasa permusuhan di antara Will dan Michael. Dan di saat Will hanya berdua dengan Faith, dia menekan tombol darurat lift, dan bertanya sesuatu yang Faith sembunyikan. Faith lalu menjelaskan cerita Abigail bahwa dia tidak menyukai Paul suaminya. Di saat ini, Will sedikit menuduh Paul Campano berkat cerita dari Faith. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Will memancing Paul, dan memberitahu Paul untuk melakukan tes DNA. Karena, terdapat jejak di mayat Kayla yang menjelaskan bahwa Kayla berhubungan intim sebelum tragedi. Hal ini menyebabkan perkelahian di antara mereka, yang menyebabkan Will mengungkapkan bahwa dia dan Paul sebenarnya tumbuh bersama di panti asuhan, dan Paul tidak pernah memberitahu Abigail.
Merasa dikhianati dan marah, Abigail mengungkap perselingkuhan Paul dengan pelatih mereka. Abigail menunjukkan foto selingkuhan Paul yang mirip dengan wajah Kayla. Amanda memanggil Faith ke kantornya dan memberinya lencana. Faith kemudian bertanya kepada Amanda mengapa dia memasangkannya dengan Will, dan Amanda mengatakan kepadanya bahwa bekerja dengan Will dapat membawa ke level berikutnya dalam karirnya. Sementara itu, bos Angie, Kapten Dennis Heller memberitahunya bahwa dia akan dibebaskan dari kasus pengedar obat terlarang dan dipindahkan untuk menangani kasus pembunuhan bersama detektif Michael. Hal itu sedikit disebabkan oleh gagalnya Angie menangkap gembong pengedar obat terlarang. Angie merasa tidak senang dengan hal itu. Saat di ruangannya, Will mengingat bagaimana Paul menganiaya dan membuli dia saat mereka masih muda. Tak lama dia mendapat telepon bahwa Gabe memiliki lebih banyak informasi tentang Adam dan Emma. Diungkapkan oleh Gabe, ternyata Adam berpacaran dengan Emma. Dan belakangan ini, Adam telah menerima ancaman untuk meninggalkan Emma sendirian. Gabe menyimpan satu dan menyerahkan ke Will dan Faith. Ketika Faith melihat lebih dekat pada surat itu, semua huruf E dan K menghadap ke belakang. Tulisan itu adalah salah satu ciri khas dari penderita disleksia. Will segera memastikan bahwa itu adalah Warren. Faith dan Will bergegas ke studio rekaman Warren dan menemukan bahwa dia telah mengunci diri di bilik studio rekaman. Di sana Warren mengaku membunuh Kayla dan menyatakan dia tidak bermaksud melakukannya. Dia mempunyai perasaan terhadap Emma, itulah sebabnya dia mengancam Adam untuk meninggalkannya sendirian. Will mencoba membujuk Warren agar memberitahunya di mana Emma berada, tapi dia menolak melakukannya. Dan akhirnya, Warren menembak dirinya sendiri. Di adegan berikutnya, Will kesal karena Warren bunuh diri. Dia mulai memberitahu Faith tentang panti asuhan tempat dia dibesarkan. Will bercerita banyak tentang masa kecilnya. Perlahan Faith mulai akrab dengan Will. Faith perlahan mencoba menerima Will sebagai partnernya. That's right, I have a dog. Will kembali ke rumahnya dan menemukan Angie. Ini membenarkan bahwa mereka terlibat asmara. Terungkap di sini bahwa Angie juga berasal dari rumah panti asuhan yang sama dengan Will. Kemudian, satu hal mengarah ke hal lain, dan mereka mulai bermesraan. Go, Betty. Di tengah malam, Will mencoba membaca esai kuliah Emma, tapi dia kesulitan karena disleksia yang diidapnya. Kemudian Angie membantunya membaca esai. Tak lama mereka mendengar ketukan di pintu. Dan ternyata itu Paul yang memberitahu Will bahwa dia telah menembak orang yang menculik Emma. Beralih ke episode kedua dari film series Will Trent. Paul menceritakan bahwa dia tidak sengaja menembak seseorang karena sedang mabuk. Tentu saja Will kesal dengan perbuatan Paul. Dia meminta Paul untuk memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Paul berkata bahwa pria tersebut bernama Evan Bernard, guru bahasa Inggris Emma. Sifat Emma berubah drastis dan ingin pindah kelas setelah kehadiran Evan. Will mencoba memberitahu Paul bahwa ini mungkin kecurigaan, tapi Paul bersikeras bahwa Evan melakukan sesuatu pada Emma. Perasaan Paul didukung oleh Will dan Angie. Mereka kecil tumbuh di panti asuhan yang sama. Mereka sangat tahu cara mengenali predator anak, karena pengalaman pahit mereka di masa kecil. Mereka terpaksa menangkap Paul, dan pergi langsung menuju rumah Evan. Beruntung Evan ditemukan masih bernyawa namun pingsan akibat luka tembak. Will, orang cukup jeli melihat jejak darah Evan yang mengarah kembali ke rumah. Dia menemukan noda darah di kenop pintu. Will memastikan bahwa Evan bangkit setelah tertembak, lalu mengunci pintu rumahnya sendiri. Jadi, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Setibanya di markas Biro Investigasi, Angie meminta Paul untuk membuat kronologis penembakan. Setelah Paul selesai memberikan pernyataannya, Angie turun ke bawah ke markas APD. Dan menyadari semua orang baru saja tahu hubungannya antara Will dengan dirinya. Kemudian sahabatnya detektif Franklin menanyakan hal itu. Dan Angie menyatakan kepadanya bahwa dia telah menjalin hubungan putus nyambung dengan Will selama sekitar 25 tahun. Angie menelepon Will untuk memberitahunya bahwa Paul telah selesai diperiksa, dan Will kemudian mengajak Angie makan malam, dan dia setuju. Angie juga menginfokan kepada Will bahwa sekarang semua orang di APD tahu hubungan rahasia mereka. Selanjutnya, detektif Michael memberitahu Angie bahwa telah terjadi pembunuhan dan mereka langsung ke TKP.
Kembali ke rumah sakit, seorang perawat memberitahu Will bahwa Evan sudah bangun. Will langsung masuk ke kamar Evan di rumah sakit dan mulai menanyainya tentang apa yang terjadi antara dia dan Paul. Dia juga bertanya beberapa hal, yang mengungkapkan ternyata Evan sebenarnya mulai mengajar di universitas tetapi kemudian beralih ke sekolah menengah atas, yang terdengar mencurigakan bagi Will. Will juga bertanya pada Evan apakah dia pernah mengajar Warren dan apakah dia mengenal Kayla Alexander. Keduanya dibantah Evan. Will juga bertanya kepada Evan mengapa Emma ingin pindah, dan apakah dia pernah melakukan rayuan padanya, namun dia menyangkalnya. Will kemudian bertanya apakah polisi dapat menggeledah rumahnya. Seketika itu Evan meminta memanggil pengacaranya, yang menyebabkan Will semakin mencurigainya. Tak lama dari itu Faith tiba di rumah sakit, dan Will memberitahunya bahwa Evan Bernard adalah tersangka utama kasus tersebut. Namun mendadak Faith mendapat telepon dari Amanda bahwa Abigail, ibu Emma mendapat telepon dari penculik Emma. Mereka meminta uang tebusan $30 juta. Kabar tersebut membuat tuduhan Will kepada Evan lenyap seketika. Selanjutnya mereka berada di markas Biro Investigasi, menonton video yang diambil penculik meminta agar Abigail membayar uang tebusan. Abigail hendak menuruti perampok itu dengan membayar uang tebusan. Namun Will memohon kepada Abigail untuk tidak menurutinya dan mengizinkannya melanjutkan penyelidikan. Abigail skeptis dan memberi waktu 6 jam saja kepada Will untuk memecahkan kasus ini. Di sisi lain, Angie dan Michael mencoba memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah susun yang bobrok. Mereka menemukan mayat wanita muda bernama Sasha. Pemilik dari rumah susun itu menuturkan bahwa Sasha adalah wanita penghibur. Lalu Michael menemukan jejak pewarna rambut di kamar mandi dan mengarah ke tetangga sebelah dari Sasha. Mereka menemukan Nico yang tampak ketakutan karena di saat pembunuhan Sasha dia berada dalam kamar mandi milik Sasha. Sementara itu, Will dan Faith tiba di sekolah Emma, dan Faith meminta Will untuk memberitahunya tentang perkembangan apapun dalam kasus ini. Karena selama ini Will selalu tanpa kabar update terkait kasus mereka. Will lalu menceritakan semua update-nya. Mereka lalu bertemu dengan beberapa gadis teman Emma, dan mulai menanyakan seputar rumor yang beredar di sekolah. Setelah itu Will mulai kembali lagi mencurigai Evan, karena terdengar rumor bahwa Evan mempunyai hubungan khusus dengan Kayla, wanita yang terbunuh di awal cerita. Kembali ke rumah Nico, Angie dan Michael mulai menanyai anak itu. Dan ketika mereka menyadari bahwa Nico tahu lebih banyak dari seharusnya, Michael menangkap paksa Nico, yang terlihat sebagai orang non-binar. Namun ternyata mereka malah mengajak Nico untuk membeli makanan. Di saat itu Angie mendapat panggilan telepon dari Will. Di sini terlihat sifat asli Will Trent, dia adalah orang yang sangat peduli terhadap semua orang. Will meminta Angie untuk memeriksa Betty, anjing yang baru saja dia rawat. Di sekolah Emma, konselor bimbingan bernama Mary Clark, membawa Will ke kantor Evan. Faith bercerita tentang rumor Kayla berhubungan intim dengan Evan, dan Mary mendadak terkaget mendengar hal itu. Will lantas meminta Faith untuk mendapatkan DNA Evan dari baju Paul, karena terdapat bekas darah Evan ketika Paul menembak Evan. Lalu Will memasuki kantor Evan dan mulai mengamatinya, tak lama dari itu Evan masuk dan bertemu dengan Will. Will dengan jenius memutuskan untuk memberitahu Evan bahwa DNA darah di baju Paul cocok dengan sisa air keringat yang ditemukan pada Kayla ketika dia dibunuh. Evan akhirnya mengaku, dia mengatakan dia tidak melakukan kesalahan apapun karena batas usia untuk berhubungan intim yang sah di Georgia adalah 17 tahun, dan Kayla tidak dipaksa. Kemudian Will mengatakan kepadanya bahwa dia adalah gurunya, bisa dibilang Evan adalah walinya, jadi dia telah melanggar hukum. Dan di saat Will hendak menangkapnya, Faith masuk dan memberitahu Will bahwa DNA pada darah di baju Paul akan keluar setidaknya dalam 24 jam. Evan lantas menyadari bahwa Will telah menipunya. Setelah itu, polisi menggeledah rumah Evan. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh kecuali sebuah ruangan yang didekorasi seperti kamar tidur seorang gadis, yang semakin menimbulkan kecurigaan terhadap Evan. Kemudian Nico diajak pergi ke rumah Will oleh Angie, dan menceritakan masa sulit dia dan Will sewaktu kecil. Kemudian Angie mencoba berbicara dari hati ke hati. Dari hasil tersebut Angie mendapat fakta bahwa Nico adalah anak yang kabur dari rumah keluarganya. Dan sambil menangis Nico memberitahukan bahwa pemilik rumah susunlah yang membunuh Sasha.
Dia melemparkan barang bukti berupa palu ke tempat sampah. Kembali ke markas Biro Investigasi, Will pergi ke sel tempat Evan berada dan mulai menanyainya tentang keberadaan Emma. Dan Evan masih saja bungkam terkait hal itu. Evan rupanya mengetahui disleksia yang diidap Will dari tingkah laku Will Trent dan malah membuat panas Will. Hal itu membuat kesal Will dan kebetulan Amanda menangkap interaksi ini. Amanda mencoba menenangkan Will dengan mengatakan bahwa hanya dia seorang yang berada dalam ruang rekaman. Sehingga tidak seorang pun yang mengetahui disleksia Will. Amanda juga mengatakan bahwa batas 6 jam Will telah berakhir, dan Abigail hendak membayar uang tebusan. Will akhirnya menyerah dan meminta Faith memeriksa kembali bukti yang mereka miliki sejauh ini. Dia juga menyuruh Amanda membayar uang tebusan. Kembali ke gedung Nico dan Sasha, Angie dan Michael mencari senjata pembunuh di tempat sampah. Di saat itu Michael mencoba mengorek hubungan Will dan Angie, namun Angie enggan untuk membahas lebih lanjut. Angie akhirnya menemukan palu yang digunakan pemilik rumah untuk membunuh Sasha. Sementara itu, di markas biro, Abigail merekam video yang memohon kepada penculik agar membebaskan Emma karena sudah membayar uang tebusan. Di saat online berlangsung, mereka berhasil menemukan lokasi penculiknya, sehingga mereka bergegas untuk menangkap pelaku. Di sisi lain, penculik terlihat memasukkan Emma ke dalam bagasi mobil dan pergi. Polisi tiba di lokasi penculik tetapi tidak menemukan apapun. Sementara itu, penculik terlihat turun dari mobil dan mendorongnya ke dalam sungai. Beruntung mobil tersebut tidak langsung tercebur ke sungai. Tak lama, Faith menelepon Will untuk memberitahunya bahwa Kayla dan Emma adalah bagian dari sekelompok gadis di studio rekaman Warren. Mereka merekam lagu untuk kelulusan mereka dan bahwa Mary Clark mendampingi mereka. Will memutuskan untuk mengunjungi Mary Clark di rumahnya, sambil menanyakan beberapa pertanyaan. Dan tiba-tiba saja Will mengenali ruangan tempat Emma merekam video yang meminta ibunya untuk mengirim uang tebusan. Ini menegaskan bahwa Mary Clark ada hubungannya dengan penculikan Emma. Will beralasan ke kamar mandi, dan memastikan pelaku dengan telepon milik Evan yang disita sebelumnya. Selepas dari itu, Will terkejut bahwa Mary menodongkan senjata yang dibalas sama oleh Will. Saat Mary hendak menembak Will, dia dikejutkan oleh Faith. Rekannya itu menembak taser ke Mary, yang membuat Mary melepaskan 2 tembakan ke arah Will Trent. Beruntung, tembakan tersebut meleset. Kembali ke markas Biro Investigasi, Faith dan Will menginterogasi Mary. Terdapat fakta bahwa orang tua Mary mengajukan tuduhan pemerkosaan terhadap Evan ketika dia masih di sekolah menengah, namun Mary menolak untuk bersaksi di kejadian itu. Mary Clark juga terdiam dalam kasus pembunuhan Kayla. Di saat mereka buntu, dalam pemecahan kasus, karena Mary bersifat tidak kooperatif, Will menemui Angie. 25 tahun mereka saling mengenal, Will memohon kepada Angie untuk menolongnya, Will memintanya untuk menceritakan tentang ibunya. Terungkap kenyataan pahit masa kecil Angie, yang dijual ibunya ke pria hidung belang demi mendapatkan uang. Ibu Angie kemudian meninggal karena overdosis ketika dia berusia 7 tahun. Terlarut dalam cerita Angie pada akhirnya Mary mengaku. Dia mengatakan Evan ingin dia membunuh Emma, karena takut kasus pelecehan terhadap Emma terungkap. Evan memperdaya Mary yang trauma dan takut kepadanya. Beruntungnya, Mary sebenarnya takut untuk membunuh Emma, jadi, dia memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan mendorongnya ke sungai. Setelah itu Will dan orang tua Emma pergi ke sana dan menemukan Emma. Kembali ke markas, Will memberitahu Evan bahwa mereka menemukan Emma hidup dan dia akan mendekam lama di penjara. Will kembali ke kantornya, bertemu Faith, dan mengakui bahwa dia sangat membantu dalam kasus ini. Will juga berterima kasih kepada Angie dan hendak mentraktir makan malam. Namun Angie menolak dan memutuskan hubungan dengan Will. Dia menganggap permintaan Will memanfaatkan cerita ibunya untuk mendapatkan pengakuan terlalu berlebihan. Setelah kasus tersebut, Will memutuskan untuk mengecat ulang rumahnya dan Paul mampir untuk mengucapkan terima kasih karena telah menemukan Emma. Dia bahkan menawarkan untuk mengecat ulang mobilnya tetapi Will menolaknya. Dan tamat. Dalam film sebenarnya banyak adegan menghibur, dan mampu mencampur unsur serius di dalamnya, yang membuat film ini layak ditonton. Banyak sekali lapisan lain dari karakter yang tidak sempat Bang Alam bacakan. Akhir kata, Bang Alam pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like and comment. Sampai jumpa.